Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu dilimpahi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sebelum kita mulai membahas topik utama kita tentang manfaat jeruk nipis untuk kesehatan lansia menurut pandangan dokter, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa dengan penuh kehangatan dan rasa syukur. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Apakah sedang dalam keadaan bugar? Atau mungkin ada yang sedang berjuang melawan rasa pegal di sendi, tekanan darah yang naik turun, atau masalah pencernaan yang sering muncul seiring bertambahnya usia? Tidak apa-apa, sahabat tidak sendiri. Banyak dari kita yang memasuki usia emas tentu merasakan perubahan tubuh yang berbeda dari masa muda dulu. Nah, di sini kita saling menguatkan dan saling mendukung agar tetap semangat menjaga kesehatan. Coba tuliskan di kolom komentar, sahabat sekarang berusia berapa? Apakah sahabat berasal dari kota besar yang hiruk-pikuk seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan? Atau justru sahabat tinggal di pedesaan yang sejuk, penuh pepohonan rindang dan udara segar? Mengetahui dari mana sahabat semua berasal akan membuat kita semakin merasa dekat, seakan kita sedang duduk bersama di satu ruang, saling berbagi cerita dan pengalaman hidup. Saya juga ingin tahu, bagaimana pola kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Apakah rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah atau gula darah? Apakah sudah mencoba mengatur pola makan menjadi lebih sehat dengan mengurangi makanan berlemak, memperbanyak sayur dan buah? Jika belum, jangan khawatir. Kita bisa memulainya bersama-sama dari sekarang, karena kesehatan tidak pernah mengenal kata terlambat untuk dijaga. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sederhana namun sering kita jumpai di dapur sehari-hari, jeruk nipis. Buah mungil dengan rasa asam yang khas ini ternyata menyimpan segudang manfaat, terutama untuk kesehatan para lansia. Banyak dokter yang merekomendasikan jeruk nipis sebagai bagian dari pola hidup sehat, karena kandungan vitamin dan antioksidannya yang luar biasa. Bahkan, beberapa testimoni dari para lansia yang rutin mengonsumsi jeruk nipis menunjukkan perubahan positif, mulai dari badan terasa lebih segar hingga tekanan darah yang lebih stabil. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita refleksikan sejenak. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, tulang mulai rapuh, kulit kehilangan elastisitas, dan daya tahan tubuh pun menurun. Dalam kondisi seperti ini, bahan alami seperti jeruk nipis hadir sebagai salah satu pilihan sederhana untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit, tetapi efeknya bisa dirasakan jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Saya paham, sebagian sahabat mungkin sudah sering mendengar tentang jeruk nipis. Mungkin ada yang menggunakannya untuk memasak, membersihkan bau amis pada ikan, atau membuat minuman segar di siang hari. Tetapi, apakah sahabat tahu bahwa jeruk nipis juga bermanfaat untuk kesehatan jantung, pencernaan, bahkan membantu meningkatkan daya tahan tubuh lansia? Inilah yang akan kita bahas lebih dalam di bab-bab berikutnya. Sebelum masuk ke detail kandungan dan manfaatnya, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mempersiapkan diri. Ambil posisi yang nyaman. Duduk santai sambil menikmati secangkir teh hangat atau air putih. Jika ada keluarga di sekitar, ajak mereka ikut mendengarkan. Siapa tahu informasi ini juga bermanfaat untuk anak-anak atau cucu sahabat, karena kesehatan adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan pada generasi berikutnya. Saya juga ingin menyampaikan doa khusus untuk sahabat semua. Semoga setiap yang mendengar narasi ini selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tubuh kita senantiasa sehat, pikiran kita tenang, dan hati kita penuh rasa syukur. Bagi sahabat yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Bagi yang sehat, semoga terus dipelihara kesehatannya hingga usia panjang yang penuh keberkahan. Di channel ini, kita tidak hanya membicarakan tentang penyakit atau pengobatan. Kita juga membahas cara-cara sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari untuk menjaga kualitas hidup. Kita percaya bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Oleh karena itu, setiap kali kita membahas bahan alami seperti jeruk nipis, kita melihatnya sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih menyeluruh, bukan sekadar tren sementara. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, topik tentang jeruk nipis ini akan kita uraikan dengan runtut dalam 7 bagian. Mulai dari pengenalan jeruk nipis, kandungan gizi lengkapnya, manfaat spesifik untuk tubuh lansia, hingga cara aman mengonsumsinya sesuai anjuran dokter. Bahkan nanti akan ada cerita pengalaman nyata dari mereka yang sudah mencoba, sehingga sahabat bisa mendapatkan gambaran lebih jelas. Bab pertama ini kita gunakan untuk saling menyapa dan mengenal lebih dekat,
karena kesehatan itu terasa lebih ringan jika kita saling mendukung. Lanjutkan menonton ke bab berikutnya, karena kita akan mulai masuk ke cerita menarik tentang sejarah dan peran jeruk nipis dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu yang mungkin belum banyak sahabat ketahui sebelumnya. Bab 2. Mengenal jeruk nipis. Sejarah dan peran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita saling menyapa dan menghangatkan suasana di bab sebelumnya, kini saatnya kita mulai menyelami cerita menarik tentang jeruk nipis itu sendiri. Buah mungil berwarna hijau kekuningan dengan rasa asam yang khas ini ternyata memiliki sejarah panjang yang jarang kita perhatikan. Banyak dari kita mengenalnya hanya sebagai pelengkap masakan, penyegar minuman, atau penghilang bau amis pada ikan. Namun, di balik kesederhanaannya, jeruk nipis menyimpan perjalanan panjang sebagai bahan alami yang telah dipercaya selama ratusan tahun, bahkan sebelum sains modern mengungkapkan manfaatnya. Asal-usul jeruk nipis di dunia dan Nusantara. Jeruk nipis atau Citrus aurantifolia dipercaya berasal dari wilayah Asia Tenggara dan India. Dari sinilah tanaman ini menyebar ke berbagai belahan dunia, dibawa oleh pedagang dan penjelajah yang menemukan kegunaannya bukan hanya untuk rasa, tetapi juga untuk kesehatan. Sejak abad ke-10, jeruk nipis sudah menjadi komoditas penting di jalur perdagangan rempah dunia. Kapal-kapal dagang yang berlayar jauh membawa jeruk nipis sebagai bekal penting untuk mencegah penyakit kudis akibat kekurangan vitamin C yang kala itu sering menyerang para pelaut. Di Nusantara sendiri, jeruk nipis telah menjadi bagian dari tradisi kuliner dan pengobatan sejak lama. Nenek moyang kita memanfaatkannya bukan hanya sebagai penyedap rasa, tetapi juga sebagai ramuan kesehatan. Dalam jamu tradisional Jawa misalnya, perasan jeruk nipis sering dicampur dengan madu atau kecap untuk meredakan batuk. Di Sumatera, jeruk nipis dipakai untuk menghilangkan bau amis ikan dan sekaligus menambah kesegaran rasa pada makanan laut. Bahkan di Bali, air jeruk nipis kerap digunakan dalam ritual pembersihan karena dianggap menyimbolkan kesucian dan kesegaran. Peran jeruk nipis dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari para lansia di berbagai daerah Indonesia, jeruk nipis hampir selalu hadir di dapur mereka. Mungkin sahabat channel Lansia Sehat sendiri juga punya pohon jeruk nipis di pekarangan rumah. Buahnya yang kecil tapi banyak manfaatnya ini selalu siap dipetik kapan saja dibutuhkan, baik untuk campuran masakan, minuman hangat, ataupun obat tradisional sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, jeruk nipis memiliki banyak fungsi. Pelengkap rasa masakan, dari soto, sambal, hingga ikan bakar, jeruk nipis memberi kesegaran khas yang membuat makanan terasa lebih sedap. Minuman penyegar alami. Air jeruk nipis dicampur madu atau air hangat sering menjadi minuman favorit, terutama saat cuaca panas atau ketika tubuh terasa kurang bugar. Pembersih alami. Sifat asamnya membantu membersihkan kotoran, noda minyak, bahkan dipercaya dapat mengurangi bau badan jika digunakan sebagai campuran mandi tradisional. Bahan pengobatan tradisional. Banyak orang tua zaman dulu yang menjadikannya ramuan untuk batuk, sakit tenggorokan, hingga masalah pencernaan ringan. Perubahan pandangan. Dari tradisional ke ilmiah. Menariknya, apa yang dahulu diakini berdasarkan pengalaman turun-temurun, kini mulai terbukti secara ilmiah. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, penelitian modern menemukan bahwa jeruk nipis kaya akan vitamin C, flavonoid, dan senyawa antioksidan lain yang memang terbukti baik untuk kesehatan. Hal ini membuat jeruk nipis bukan hanya bagian dari tradisi, tetapi juga mendapat tempat di dunia medis modern sebagai salah satu buah yang direkomendasikan untuk meningkatkan imun dan menjaga kesehatan jantung. Bagi lansia, fakta ini penting. Mengapa? Karena seringkali lansia ragu menggunakan bahan tradisional karena khawatir tidak terbukti secara medis. Dengan adanya bukti ilmiah, kita bisa lebih yakin bahwa mengonsumsi jeruk nipis dalam porsi wajar memang bermanfaat, bukan sekadar mitos. Keterhubungan dengan kesehatan lansia. Ketika kita bicara tentang lansia, kita bicara tentang tubuh yang sudah melewati banyak fase kehidupan. Tulang mulai rapuh, pembuluh darah mulai kaku, metabolisme menurun, dan daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Dalam kondisi seperti ini, bahan alami seperti jeruk nipis bisa menjadi tambahan penting untuk mendukung kesehatan harian. Tidak hanya membantu memberi rasa segar, tetapi juga mendukung proses detoksifikasi alami tubuh dan meningkatkan penyerapan zat gizi dari makanan. Coba bayangkan, seorang lansia yang terbiasa memulai pagi dengan segelas air hangat campur jeruk nipis. Sederhana, tetapi efeknya bisa membantu pencernaan bekerja lebih baik, tubuh terasa lebih ringan, dan daya tahan tubuh lebih siap menghadapi aktivitas harian. Mengapa harus dibahas sekarang? Mungkin sahabat bertanya-tanya, mengapa baru sekarang kita membahas jeruk nipis dengan detail? Jawabannya sederhana,
karena banyak orang sering menganggap remeh bahan yang mudah ditemukan. Kita sering mencari suplemen mahal atau obat modern, padahal ada bahan sederhana di sekitar kita yang manfaatnya tidak kalah hebat jika digunakan dengan benar. Selain itu, di masa lansia, tubuh kita lebih peka terhadap efek samping obat kimia. Karena itu, bahan alami seperti jeruk nipis bisa menjadi pilihan pelengkap yang aman, asalkan tidak berlebihan dan sesuai anjuran dokter. Setelah kita memahami latar belakang jeruk nipis dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaan berikutnya adalah, apa saja kandungan gizi yang membuat jeruk nipis begitu istimewa? Mengapa dokter sering merekomendasikannya sebagai sumber vitamin dan antioksidan? Di bab berikutnya, kita akan mengupas tuntas kandungan nutrisi jeruk nipis satu persatu, serta bagaimana setiap kandungan tersebut bekerja mendukung kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjut ke bab 3, di mana kita akan membahas kandungan gizi jeruk nipis dan perannya untuk lansia. Informasi ini penting agar kita tidak hanya tahu manfaatnya, tetapi juga memahami mengapa jeruk nipis bisa memberi efek positif bagi tubuh kita. Bab 3. Kandungan gizi jeruk nipis dan perannya untuk lansia. Setelah kita mengenal jeruk nipis dari sisi sejarah dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, kini saatnya kita menyelami lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat jeruk nipis begitu berkhasiat, terutama untuk para lansia? Jawabannya terletak pada kandungan gizinya yang kaya namun seringkali kita remehkan. Buah kecil ini menyimpan kombinasi vitamin, mineral, dan senyawa aktif yang saling bekerja sama menjaga kesehatan tubuh, terutama saat usia memasuki masa senja. Kandungan utama jeruk nipis. Jeruk nipis dikenal sebagai salah satu sumber alami vitamin C paling tinggi. Namun tidak hanya itu, jeruk nipis juga mengandung vitamin B6, kalsium, magnesium, kalium, flavonoid, hingga minyak esensial alami. Mari kita bahas satu persatu kandungan penting ini dan hubungkan langsung dengan kebutuhan kesehatan lansia. 1. Vitamin C. Benteng pertahanan tubuh. Setiap 100 gram jeruk nipis mengandung sekitar 30 mg vitamin C. Bagi lansia, vitamin C sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seiring bertambahnya usia, sistem imun melemah sehingga lebih rentan terserang flu, batuk, atau infeksi. Vitamin C membantu produksi sel darah putih yang melawan kuman. Mencegah kerusakan sel. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang melindungi sel tubuh dari radikal bebas, penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Mendukung penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka pada lansia cenderung lebih lambat. Vitamin C membantu produksi kolagen, protein penting untuk memperbaiki jaringan tubuh. Bayangkan seorang lansia yang rutin minum air jeruk nipis hangat setiap pagi. Kandungan vitamin C-nya mampu memberi perisai alami terhadap infeksi musiman, terutama saat pergantian cuaca yang sering memicu penyakit pernapasan. 2. Flavonoid, penjaga jantung dan anti peradangan. Flavonoid adalah senyawa bioaktif yang memberi efek antioksidan dan antiinflamasi. Dalam jeruk nipis, flavonoid berperan penting untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Flavonoid membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Mengontrol tekanan darah. Dengan sifat anti peradangannya, flavonoid membantu melancarkan aliran darah dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Menangkal peradangan sendi. Banyak lansia mengalami nyeri sendi akibat peradangan ringan. Flavonoid dapat membantu mengurangi rasa nyeri tersebut. Dokter sering menyarankan lansia menambah asupan flavonoid melalui buah-buahan sitrus seperti jeruk nipis, karena kandungan ini terbukti mendukung kesehatan jantung secara alami tanpa efek samping berat. 3. Kalium. Sahabat tekanan darah. Kalium adalah mineral penting untuk mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah. Jeruk nipis mengandung kalium yang membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Kalium bekerja menyeimbangkan natrium dalam tubuh, sehingga tekanan darah lebih stabil. Menjaga fungsi otot dan saraf. Kalium penting untuk kontraksi otot, termasuk otot jantung. Kekurangan kalium dapat memicu kram dan kelelahan. Mencegah dehidrasi ringan. Dengan menjaga keseimbangan cairan, kalium membantu tubuh lansia tetap terhidrasi dengan baik. Bagi lansia yang sering mengalami hipertensi, memasukkan jeruk nipis dalam menu harian bisa menjadi tambahan alami untuk mendukung terapi medis yang sudah dijalani. 4. Vitamin B6. Pendukung fungsi saraf dan energi. Vitamin B6 dalam jeruk nipis berperan dalam metabolisme protein dan pembentukan neurotransmitter. Fungsinya untuk lansia meliputi mendukung kesehatan otak, membantu menjaga fungsi kognitif dan mengurangi risiko penurunan daya ingat, mengatur suasana hati.
Kekurangan B6 bisa menyebabkan mudah lelah dan mood tidak stabil. Membantu pembentukan hemoglobin. Penting untuk mencegah anemia yang sering dialami lansia. 5. Kalsium dan magnesium. Penopang tulang dan relaksasi otot. Walaupun kadarnya tidak setinggi susu, jeruk nipis tetap mengandung kalsium dan magnesium yang bermanfaat untuk memperkuat tulang dan gigi. Lansia rentan osteoporosis, sehingga asupan kalsium sangat penting. Mengurangi kram otot. Magnesium membantu relaksasi otot dan mengurangi rasa tegang. Mendukung fungsi jantung. Kombinasi kalsium dan magnesium berperan dalam irama detak jantung yang stabil. 6. Asam sitrat. Pendukung pencernaan dan detoksifikasi. Jeruk nipis kaya akan asam sitrat yang memberikan rasa asam khas. Asam ini bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme, membantu tubuh membakar energi lebih efisien, mendukung fungsi ginjal. Asam sitrat mencegah pembentukan batu ginjal dengan mengikat kalsium berlebih dalam urin. Melancarkan pencernaan. Sifat asamnya merangsang produksi enzim pencernaan yang membantu mengurangi kembung atau rasa penuh setelah makan. Mengapa kandungan ini penting untuk lansia? Tubuh lansia memiliki kebutuhan berbeda dibanding usia muda. Seiring bertambahnya usia, proses penyerapan gizi melambat, dan risiko kekurangan nutrisi meningkat. Vitamin C membantu meningkatkan imun. Kalium menjaga tekanan darah, magnesium meredakan ketegangan otot, sementara flavonoid melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Kombinasi ini menjadikan jeruk nipis sebagai buah sederhana yang memenuhi banyak kebutuhan kesehatan lansia sekaligus. Selain itu, jeruk nipis rendah kalori sehingga aman dikonsumsi lansia yang harus menjaga berat badan atau mengontrol kadar gula darah. Ini penting karena banyak lansia mengalami diabetes atau obesitas ringan yang memerlukan pengaturan pola makan ketat. Pandangan dokter mengenai kandungan jeruk nipis. Banyak dokter gizi merekomendasikan jeruk nipis sebagai sumber vitamin dan antioksidan alami. Menurut mereka, meskipun jeruk nipis bukan pengganti obat, kandungannya dapat menjadi pelengkap terapi medis. Vitamin C yang tinggi membantu pemulihan pasien pasca operasi atau sakit, sedangkan flavonoidnya mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah yang sering bermasalah pada lansia. Namun dokter juga menekankan pentingnya cara konsumsi yang benar. Terlalu banyak mengonsumsi jeruk nipis bisa mengiritasi lambung, terutama pada lansia yang memiliki riwayat MA. Oleh karena itu, porsi wajar dan dikombinasikan dengan makanan lain adalah kunci agar manfaatnya optimal tanpa efek samping. Setelah memahami kandungan gizi jeruk nipis dan bagaimana masing-masing nutrisi tersebut bekerja untuk mendukung kesehatan lansia, kini kita siap melangkah ke pembahasan berikutnya, manfaat spesifik jeruk nipis untuk tubuh lansia. Kita akan melihat bagaimana kandungan yang sudah kita bahas tadi bekerja secara nyata dalam tubuh, mulai dari meningkatkan imun, menjaga jantung, hingga membantu pencernaan. Di bab 4, kita akan menguraikan manfaat ini satu persatu dengan contoh kasus nyata sehingga sahabat channel Lansia Sehat bisa membayangkan sendiri dampaknya bila rutin mengonsumsi jeruk nipis dengan cara yang tepat. Bab 4. Manfaat jeruk nipis untuk kesehatan tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan nutrisi dalam jeruk nipis, kini saatnya kita melihat bagaimana kandungan-kandungan tersebut bekerja nyata di tubuh kita. Bukan sekadar teori, tetapi manfaat yang benar-benar bisa dirasakan ketika jeruk nipis dikonsumsi secara rutin dan bijak. Pada usia lansia, tubuh menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Daya tahan menurun, metabolisme melambat, tulang rapuh, tekanan darah naik turun, hingga masalah pencernaan yang sering datang tiba-tiba. Menariknya, jeruk nipis dapat membantu mengatasi banyak dari masalah tersebut melalui cara yang alami. 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat pertama dan paling dikenal dari jeruk nipis adalah meningkatkan sistem imun. Vitamin C yang tinggi di dalamnya membantu tubuh memproduksi lebih banyak sel darah putih tentara alami yang melawan virus dan bakteri. Bagi lansia, sistem imun sering melemah sehingga lebih mudah terkena flu atau infeksi saluran pernapasan. Dengan rutin minum air jeruk nipis hangat di pagi hari, tubuh mendapat tambahan perlindungan. Penelitian juga menunjukkan antioksidan dalam jeruk nipis membantu melawan radikal bebas penyebab penuaan dini dan penyakit kronis. Lansia yang mengonsumsi buah kaya antioksidan cenderung memiliki tingkat energi lebih baik dan proses penyembuhan lebih cepat jika sakit. 2. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 pada lansia di seluruh dunia. Jeruk nipis mengandung flavonoid dan kalium yang berperan besar menjaga kesehatan jantung. Flavonoid membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan mencegah penumpukan plak di pembuluh darah.
Kalium bekerja menstabilkan tekanan darah dengan menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Banyak dokter menyarankan lansia untuk memasukkan buah sitrus, termasuk jeruk nipis, ke dalam pola makan harian sebagai upaya pencegahan alami. Dengan rutin mengonsumsi, risiko stroke dan serangan jantung dapat ditekan. 3. Mendukung kesehatan pencernaan. Salah satu keluhan yang sering dialami lansia adalah masalah pencernaan, seperti sembelit, perut kembung, atau gangguan asam lambung. Kandungan asam sitrat pada jeruk nipis merangsang produksi enzim pencernaan sehingga makanan lebih mudah dicerna. Selain itu, serat yang terdapat pada jeruk nipis membantu memperlancar buang air besar. Bagi lansia yang sulit minum air putih dalam jumlah cukup, menambahkan perasan jeruk nipis dapat membuat rasa air lebih segar dan mendorong mereka minum lebih banyak. Ini membantu menjaga hidrasi sekaligus melancarkan pencernaan. 4. Menurunkan risiko batu ginjal. Batu ginjal adalah masalah lain yang kerap menghantui usia lanjut. Asam sitrat pada jeruk nipis memiliki kemampuan mencegah pembentukan batu ginjal dengan mengikat kalsium berlebih dalam urin. Dengan kata lain, konsumsi rutin jeruk nipis bisa membantu melarutkan endapan kecil sebelum menjadi batu ginjal yang menyakitkan. Para ahli nefrologi, dokter spesialis ginjal, bahkan menganjurkan pasiennya untuk mengonsumsi air jeruk nipis sebagai terapi tambahan pencegahan batu ginjal, tentu saja dengan takaran yang sesuai. 5. Mengontrol gula darah dan berat badan. Jeruk nipis memiliki indeks glikemik rendah sehingga aman untuk penderita diabetes tipe 2 yang banyak dialami lansia. Kandungan serat larutnya membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga lonjakan gula darah dapat dikendalikan. Selain itu, minuman jeruk nipis rendah kalori sehingga cocok sebagai pengganti minuman manis yang sering menyebabkan kenaikan berat badan. Mengontrol berat badan adalah langkah penting untuk mencegah komplikasi seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol. Jeruk nipis bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang sederhana namun efektif. 6. Menjaga kesehatan kulit dan memperlambat penuaan. Siapa bilang lansia tidak perlu merawat kulit? Kulit sehat tidak hanya soal penampilan, tetapi juga kenyamanan dan perlindungan tubuh. Vitamin C dan flavonoid pada jeruk nipis membantu produksi kolagen yang membuat kulit tetap elastis dan cepat pulih dari luka. Antioksidannya juga mengurangi kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari dan polusi. Beberapa lansia yang rutin mengonsumsi air jeruk nipis melaporkan kulit mereka terasa lebih segar dan cerah. Walau tidak membuat kerutan hilang sepenuhnya, jeruk nipis membantu memperlambat proses penuaan alami kulit. 7. Membantu meredakan peradangan sendi. Nyeri sendi atau radang sendi, artritis, adalah keluhan umum pada lansia. Sifat antiinflamasi flavonoid dalam jeruk nipis membantu mengurangi peradangan yang menyebabkan rasa sakit pada sendi. Kandungan vitamin C juga mendukung pembentukan kolagen yang penting untuk kesehatan tulang rawan. Dengan mengonsumsi jeruk nipis secara rutin, beberapa lansia melaporkan sendi terasa lebih ringan dan tidak kaku saat bangun tidur atau beraktivitas. 8. Menyegarkan napas dan kesehatan mulut. Jeruk nipis juga dikenal dapat menyegarkan napas berkat sifat antibakterinya. Bagi lansia yang sering mengalami masalah mulut kering atau bau mulut, berkumur dengan air jeruk nipis encer dapat membantu mengurangi bakteri penyebab bau. Vitamin C-nya juga membantu menjaga kesehatan gusi dan mencegah sariawan. Keselarasan manfaat ini dengan kebutuhan lansia. Semua manfaat jeruk nipis ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait, membentuk dukungan komprehensif terhadap kesehatan lansia. Misalnya, dengan meningkatkan imun, lansia lebih jarang sakit. Dengan pencernaan lancar, tubuh lebih mudah menyerap gizi. Dengan tekanan darah terkendali, risiko penyakit jantung menurun. Dan dengan kulit yang sehat, rasa percaya diri pun bertambah. Hal ini penting karena kesehatan lansia bukan hanya soal angka di hasil laboratorium, tetapi juga kualitas hidup sehari-hari. Apakah mereka bisa bergerak tanpa nyeri, tidur nyenyak, dan menikmati makanan tanpa masalah pencernaan. Pentingnya konsultasi dengan dokter. Meski jeruk nipis kaya manfaat, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Lansia dengan masalah lambung seperti Mak harus berhati-hati karena rasa asam jeruk nipis bisa memicu perih jika diminum berlebihan. Bagi mereka yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, seperti pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi jeruk nipis untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Sampai di sini kita sudah memahami bagaimana jeruk nipis dapat membantu banyak aspek kesehatan lansia. Namun, apakah ada bukti nyata dari orang-orang yang telah mencoba? Bagaimana pendapat dokter mengenai pengalaman pasien yang rutin mengonsumsi jeruk nipis?
Di bab 5, kita akan membahas testimoni nyata dan pendapat dokter mengenai khasiat jeruk nipis, sehingga sahabat channel Lansia Sehat mendapat gambaran nyata sebelum mencobanya sendiri. Bab 5. Testimoni dan pendapat dokter. Setelah kita memahami kandungan gizi dan manfaat jeruk nipis secara ilmiah, akan lebih meyakinkan bila kita mendengar pengalaman nyata dari mereka yang telah mencoba, serta pendapat dokter mengenai penggunaannya pada lansia. Testimoni ini bukan sekadar cerita, tetapi bukti nyata bahwa bahan sederhana seperti jeruk nipis dapat memberikan perubahan positif jika digunakan dengan cara yang tepat. Testimoni nyata dari para lansia. 1. Ibu Rahayu, 68 tahun, Jakarta. Ibu Rahayu dulunya sering mengeluhkan nyeri sendi, terutama pada lutut, serta sering terkena flu ketika musim hujan tiba. Setelah mendapat saran dari anaknya yang mengikuti seminar kesehatan, ia mencoba rutin meminum air jeruk nipis hangat setiap pagi sebelum sarapan. Campurannya sederhana. 1 buah jeruk nipis diperas, dicampur segelas air hangat, kadang ditambah sedikit madu agar rasanya lebih enak. Awalnya, ia sempat ragu karena takut perutnya terasa perih. Namun setelah mencoba dengan takaran kecil, ternyata tubuhnya bisa menerima dengan baik. Dalam waktu sekitar 3 minggu, ia merasakan perubahan signifikan. Sendinya tidak terlalu kaku saat bangun tidur, dan ia jarang mengalami flu walaupun cuaca sering berubah. Bahkan, ia mengaku merasa lebih segar dan bersemangat beraktivitas di pagi hari. 2. Bapak Sutrisno, 72 tahun, Yogyakarta. Bapak Sutrisno memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kolesterol. Dokter memberinya obat untuk mengontrol kondisi tersebut, tetapi beliau ingin mencoba mendukung terapi medis dengan cara alami. Seorang tetangganya menyarankan air jeruk nipis, karena dipercaya bisa membantu menurunkan kolesterol. Setelah berkonsultasi dengan dokter, beliau mulai mengonsumsi air jeruk nipis setiap 2 hari sekali, bukan setiap hari, untuk melihat bagaimana tubuhnya bereaksi. Setelah 2 bulan, pemeriksaan laboratorium menunjukkan kolesterol LDL-nya sedikit menurun, meski masih dalam batas pengobatan. Walau jeruk nipis bukan pengganti obat, beliau merasa tubuhnya lebih ringan dan tekanan darahnya lebih stabil. 3. Ibu Sri, 65 tahun, Surabaya. Ibu Sri adalah seorang pensiunan guru yang memiliki masalah pencernaan, terutama sembelit. Ia mengaku sulit buang air besar dan sering merasa kembung. Setelah menonton program kesehatan yang membahas manfaat jeruk nipis, ia mencoba menambahkan air perasan jeruk nipis ke dalam air hangat setiap pagi. Dalam beberapa hari, ia merasakan pencernaannya lebih lancar. Ia juga merasa tidak mudah kembung setelah makan. Kini, kebiasaan ini menjadi rutinitas paginya. Ia mengatakan, rasanya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Saya merasa tubuh saya lebih ringan setiap hari. Pendapat dokter mengenai jeruk nipis. Testimoni di atas memang menginspirasi, namun pandangan medis tetap penting sebagai penyeimbang. Para dokter gizi dan penyakit dalam memiliki pandangan yang cukup konsisten mengenai jeruk nipis, aman dan bermanfaat bila digunakan dengan cara yang benar. 1. Dr. Hendra Wibowo, SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Menurut Dr. Hendra, jeruk nipis adalah sumber vitamin C alami yang sangat baik untuk lansia. Ia menjelaskan, kebutuhan vitamin C lansia meningkat karena proses penuaan menyebabkan jaringan tubuh lebih rentan rusak. Jeruk nipis bisa membantu memenuhi kebutuhan itu tanpa harus mengandalkan suplemen sintetis, asalkan tidak dikonsumsi berlebihan. Beliau juga mengingatkan bahwa penderita MAC atau GERD harus berhati-hati. Konsumsi jeruk nipis sebaiknya dicampur air hangat dan diminum setelah makan, bukan saat perut kosong, untuk menghindari iritasi lambung. 2. Dr. Ratna Kusuma, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Dr. Ratna menyoroti manfaat jeruk nipis untuk jantung dan pembuluh darah. Flavonoid dalam jeruk nipis dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Ini bagus sekali untuk lansia yang sering mengalami aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Namun ia menegaskan bahwa jeruk nipis bukan pengganti obat kolesterol atau hipertensi. Fungsinya lebih ke pendukung gaya hidup sehat yang harus dibarengi dengan pola makan seimbang dan olahraga ringan. 3. Dr. Maya Pratiwi, dokter umum praktisi herbal. Dr. Maya banyak menangani pasien lansia yang ingin mencoba pendekatan alami. Ia mengatakan, saya sering merekomendasikan air jeruk nipis dengan madu untuk pasien batuk atau radang tenggorokan ringan. Kombinasi keduanya cukup efektif meredakan iritasi dan meningkatkan kenyamanan tanpa efek samping serius. Beliau juga menambahkan bahwa madu membantu menetralkan rasa asam jeruk nipis,
sehingga aman diminum lansia yang sensitif terhadap rasa asam. Faktor keamanan yang perlu diperhatikan. Dokter-dokter tersebut sepakat bahwa keamanan konsumsi jeruk nipis tergantung pada dosis dan cara penyajian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hindari konsumsi berlebihan. Minum air jeruk nipis terlalu banyak bisa menyebabkan enamel gigi terkikis dan memicu nyeri lambung. Batas aman yang disarankan adalah 1-2 buah jeruk nipis per hari, dicampur air dan tidak dikonsumsi langsung dalam keadaan pekat. Perhatikan kondisi medis tertentu. Penderita MAG, asam lambung tinggi, atau GERD sebaiknya mengonsumsi jeruk nipis setelah makan, bukan saat perut kosong. Konsultasikan dengan dokter jika memiliki riwayat penyakit ginjal atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Campuran yang aman dan sehat. Untuk meningkatkan manfaat, jeruk nipis bisa dicampur dengan madu murni atau air hangat. Hindari menambahkan gula berlebihan karena akan mengurangi manfaatnya, terutama bagi penderita diabetes. Dukungan ilmiah. Selain testimoni dan pendapat dokter, banyak penelitian mendukung manfaat jeruk nipis. Beberapa studi menemukan bahwa flavonoid dalam buah sitrus dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 20% bila dikonsumsi rutin. Penelitian lain menunjukkan vitamin C berperan penting dalam mengurangi risiko katarak dan degenerasi makula, dua masalah mata yang sering dialami lansia. Keterhubungan testimoni dan pandangan dokter. Testimoni para lansia dan pendapat dokter saling melengkapi. Cerita nyata menunjukkan efek positif yang dirasakan sehari-hari, sementara penjelasan medis memberi dasar ilmiah yang membuat kita lebih yakin. Keduanya juga menegaskan satu hal penting. Jeruk nipis adalah bagian dari gaya hidup sehat, bukan solusi instan atau pengganti pengobatan medis. Setelah mengetahui pengalaman nyata dan pandangan dokter, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana cara mengonsumsi jeruk nipis dengan aman dan efektif. Banyak lansia salah kaprah misalnya meminum perasan jeruk nipis pekat tanpa air, atau mencampurnya dengan terlalu banyak gula. Di bab 6, kita akan membahas cara konsumsi, dosis aman, serta tips praktis memilih jeruk nipis berkualitas. Bab 6. Cara konsumsi dan tips aman untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mendengar cerita nyata dari para lansia dan pandangan dokter tentang manfaat jeruk nipis, kini kita memasuki bagian yang sangat penting. Bagaimana cara mengonsumsi jeruk nipis dengan benar, aman, dan tetap efektif untuk kesehatan lansia. Pengetahuan ini penting karena meskipun jeruk nipis kaya manfaat, cara mengonsumsinya yang kurang tepat dapat mengurangi khasiatnya atau bahkan menimbulkan ketidaknyamanan, terutama pada lambung lansia yang lebih sensitif. Mengapa cara konsumsi harus diperhatikan? Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia mengalami banyak perubahan fisiologis. Lambung menjadi lebih sensitif terhadap asam, gigi lebih rapuh, dan metabolisme bekerja lebih lambat. Inilah sebabnya mengapa dosis yang aman untuk orang muda belum tentu cocok untuk lansia. Banyak kasus di mana lansia merasa perih lambung setelah minum perasan jeruk nipis yang terlalu pekat, atau gigi menjadi ngilu karena enamel terkikis oleh asam sitrat. Dengan mengetahui cara yang benar, sahabat bisa tetap mendapatkan semua manfaat jeruk nipis tanpa khawatir efek samping. 1. Waktu terbaik mengonsumsi jeruk nipis. Pagi hari setelah sarapan ringan. Waktu ini dianggap paling ideal karena tubuh sudah memiliki lapisan perlindungan dari makanan, sehingga asam jeruk nipis tidak langsung mengiritasi lambung. Selain itu, meminumnya di pagi hari membantu proses detoksifikasi alami tubuh, merangsang pencernaan, dan memberi energi untuk memulai hari. Siang hari saat cuaca panas. Jeruk nipis juga dapat diminum siang hari sebagai minuman penyegar alami. Namun pastikan dicampur air yang cukup banyak dan hindari gula berlebih. Hindari saat perut kosong. Minum jeruk nipis ketika perut benar-benar kosong, terutama di pagi hari, bisa memicu rasa perih atau mual pada sebagian lansia yang memiliki asam lambung sensitif. 2. Takaran dan dosis aman. Takaran harian. Untuk lansia, dosis aman adalah sekitar 1/2 hingga 1 buah jeruk nipis per hari, setara dengan 1-2 sendok makan air perasan. Ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian tanpa menyebabkan iritasi lambung. Frekuensi konsumsi. Bisa diminum setiap hari atau 3-4 kali seminggu. Jika tubuh sudah terbiasa, konsumsi harian diperbolehkan, tetapi tetap perhatikan reaksi tubuh. Pengenceran yang tepat. Selalu campurkan air perasan jeruk nipis dengan 200-250 ml air hangat. Perasan pekat tanpa air bisa merusak enamel gigi dan mengiritasi lambung. 3 cara menyiapkan minuman jeruk nipis yang aman. Berikut langkah praktis menyiapkan minuman jeruk nipis sehat. Pilih jeruk nipis yang segar,
kulitnya halus, dan berwarna hijau cerah. Cuci bersih jeruk nipis sebelum diperas untuk menghilangkan kotoran dan pestisida. Belah jeruk nipis menjadi 2 bagian, lalu peras perlahan menggunakan tangan atau alat peras. Saring airnya jika ingin hasil lebih jernih tanpa biji. Campurkan air perasan dengan segelas air hangat. Tambahkan madu murni jika ingin rasa manis alami dan manfaat tambahan untuk tenggorokan. Hindari menambahkan gula pasir, karena akan mengurangi manfaat kesehatan. 4. Kombinasi sehat dengan bahan lain. Jeruk nipis bisa dikombinasikan dengan beberapa bahan alami lain untuk manfaat lebih optimal. Jeruk nipis madu. Kombinasi klasik yang baik untuk meredakan batuk, sakit tenggorokan, sekaligus meningkatkan energi. Jeruk nipis jahe. Bermanfaat untuk menghangatkan tubuh, meredakan masuk angin, dan meningkatkan sirkulasi darah. Jeruk nipis teh hijau. Memberikan efek detoksifikasi dan mendukung metabolisme, cocok diminum sore hari. 5 tips memilih jeruk nipis berkualitas. Tidak semua jeruk nipis di pasaran memiliki kualitas sama. Berikut ciri jeruk nipis yang baik. Kulit halus dan tipis, menandakan dagingnya banyak air. Warna hijau cerah, menandakan kesegaran dan kandungan vitamin C tinggi. Tidak keriput. Jeruk nipis yang keriput biasanya sudah lama disimpan dan rasanya kurang segar. Aroma harum segar. Jeruk nipis segar memiliki aroma khas yang kuat saat digosok kulitnya. 6. Penyimpanan agar tetap segar. Simpan jeruk nipis di suhu ruangan jika akan digunakan dalam 2-3 hari. Jika ingin tahan lebih lama, simpan di kulkas bagian sayur. Jeruk nipis dapat bertahan hingga 2 minggu dalam kondisi segar. Hindari menyimpan jeruk nipis yang sudah diperas terlalu lama. Air perasan sebaiknya segera diminum untuk mencegah hilangnya vitamin C akibat oksidasi. 7. Perhatian khusus untuk lansia dengan kondisi tertentu. Beberapa kondisi kesehatan membutuhkan perhatian ekstra sebelum rutin mengonsumsi jeruk nipis. MAG atau asam lambung tinggi, GERD. Hindari minum jeruk nipis saat perut kosong. Campur dengan air hangat dan madu agar lebih lembut di lambung. Masalah ginjal. Meskipun jeruk nipis membantu mencegah batu ginjal, penderita gangguan ginjal kronis harus berkonsultasi dengan dokter sebelum rutin mengonsumsinya. Obat pengencer darah. Jeruk nipis bisa meningkatkan efek pengenceran darah. Jika sahabat sedang mengonsumsi obat seperti warfarin, diskusikan dulu dengan dokter. Gigi sensitif. Asam sitrat bisa mengikis enamel gigi. Gunakan sedotan saat minum jeruk nipis untuk mengurangi kontak langsung dengan gigi, lalu berkumur dengan air putih setelahnya. 8. Kesalahan umum yang perlu dihindari. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan lansia. Minum perasan pekat tanpa air. Ini bisa menyebabkan iritasi lambung dan kerusakan gigi. Selalu campur dengan air. Menambahkan terlalu banyak gula. Gula berlebihan menghilangkan manfaat jeruk nipis, terutama bagi penderita diabetes. Menyimpan air perasan terlalu lama. Vitamin C mudah hilang bila dibiarkan terbuka terlalu lama. Minum segera setelah diperas. Menganggap jeruk nipis pengganti obat. Jeruk nipis hanya pelengkap gaya hidup sehat, bukan pengganti pengobatan medis. Tetap patuhi anjuran dokter. Contoh praktik konsumsi harian. Berikut contoh sederhana cara mengintegrasikan jeruk nipis ke pola hidup sehat lansia. Pagi hari, segelas air hangat dengan perasan 1/2 jeruk nipis dan 1 sendok teh madu setelah sarapan ringan. Siang hari, jeruk nipis sebagai penyegar alami ditambahkan ke air dingin tanpa gula. Sore hari, campurkan jeruk nipis ke teh hijau hangat untuk relaksasi dan detoksifikasi ringan. Setelah memahami cara konsumsi dan tips aman, kini kita sampai pada bagian akhir, kesimpulan dan ajakan. Di bab 7, kita akan merangkum semua manfaat jeruk nipis yang telah kita bahas, memberi motivasi agar sahabat mulai mencoba secara bijak, serta mengajak untuk terus menjaga kesehatan bersama keluarga. Bab 7. Kesimpulan dan ajakan untuk hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah berjalan cukup jauh dalam perjalanan mengenal jeruk nipis mulai dari sejarah, kandungan, manfaat, testimoni nyata, pandangan dokter, hingga cara aman mengonsumsinya. Kini tiba saatnya kita merangkum seluruh pembahasan sekaligus memberi ajakan tulus. Mari bersama-sama memulai langkah kecil untuk hidup sehat, dimulai dari sesuatu yang sederhana namun penuh manfaat, seperti jeruk nipis. Rangkuman perjalanan kita. Mari kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Jeruk nipis dan sejarahnya. Buah mungil ini bukan sekadar pelengkap masakan,
tetapi memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional dan perjalanan manusia. Sejak zaman nenek moyang hingga era modern, jeruk nipis digunakan untuk menjaga kesehatan, mengobati batuk, hingga mencegah penyakit kudis di kalangan pelaut. Kandungan gizi yang luar biasa. Vitamin C, flavonoid, kalium, magnesium, vitamin B6, serta asam sitrat menjadikan jeruk nipis kaya manfaat bagi tubuh. Nutrisi ini saling bekerja sama, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi pencernaan, dan memperlambat proses penuaan alami. Manfaat nyata untuk lansia. Jeruk nipis membantu meningkatkan imun, mengontrol tekanan darah, menyehatkan pencernaan, mengurangi risiko batu ginjal, hingga menjaga kesehatan kulit dan sendi. Semua ini relevan dengan tantangan kesehatan yang umum dialami pada usia lanjut. Testimoni dan pandangan dokter. Cerita para lansia membuktikan manfaat jeruk nipis dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dokter memberikan panduan ilmiah tentang cara aman mengonsumsinya, menegaskan bahwa jeruk nipis adalah pelengkap gaya hidup sehat, bukan pengganti pengobatan medis. Cara konsumsi yang aman. Kita juga belajar bahwa dosis yang tepat, waktu minum yang pas, serta cara pengolahan yang benar sangat penting. Dengan mengonsumsinya secara bijak misalnya 1/2 hingga 1 buah per hari yang dicampur air hangat dan madu manfaatnya bisa optimal tanpa khawatir efek samping. Mengapa jeruk nipis cocok untuk lansia? Pertanyaan pentingnya, mengapa jeruk nipis sangat cocok untuk lansia? Jawabannya sederhana namun bermakna. Jeruk nipis adalah bahan alami yang murah, mudah ditemukan, dan kaya manfaat, sehingga tidak membebani lansia yang sering harus mengatur pengeluaran kesehatan. Selain itu, jeruk nipis mendukung banyak aspek kesehatan sekaligus dari imun, jantung, pencernaan, hingga kulit tanpa perlu konsumsi banyak jenis suplemen. Bagi lansia yang sudah terbiasa dengan pengobatan tradisional, jeruk nipis terasa akrab dan mudah diterima. Sedangkan bagi yang ingin pendekatan ilmiah, kandungan vitamin dan antioksidan jeruk nipis sudah terbukti secara medis. Inilah keunikan jeruk nipis. Ia menjembatani kebijaksanaan tradisi dengan pengetahuan modern. Langkah kecil, dampak besar. Seringkali kita berpikir bahwa menjaga kesehatan butuh biaya mahal atau perubahan besar. Padahal, kunci kesehatan lansia justru terletak pada langkah kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Minum segelas air jeruk nipis hangat di pagi hari mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan rutin, manfaatnya bisa terasa dalam jangka panjang. Tubuh lebih segar, pencernaan lancar, dan daya tahan tubuh meningkat. Langkah kecil ini bisa menjadi awal kebiasaan baru yang lebih sehat, mulai lebih banyak minum air putih, mengurangi gula berlebih, dan menambah konsumsi buah dan sayur. Jeruk nipis hanyalah pintu masuk menuju gaya hidup sehat secara menyeluruh. Channel Lansia Sehat. Sekarang saya ingin mengajak sahabat semua untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sudah cukup menjaga kesehatan tubuh saya? Apakah saya siap memulai kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat? Apakah saya mau mencoba langkah sederhana seperti rutin minum jeruk nipis? Jika jawabannya, iya, mari kita mulai hari ini. Tidak perlu menunggu besok atau minggu depan. Sahabat bisa memulainya dengan menyiapkan 1 buah jeruk nipis di dapur, memerasnya dengan air hangat, dan meminumnya perlahan sambil mensyukuri nikmat kesehatan. Saya juga mengajak sahabat untuk berbagi pengalaman. Bila sahabat pernah mencoba jeruk nipis, tuliskan cerita sahabat di kolom komentar. Apakah terasa manfaatnya? Apakah ada perubahan pada tubuh setelah beberapa minggu? Dengan berbagi, kita saling menguatkan dan memberi inspirasi pada sesama lansia yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Sebelum kita menutup pembahasan ini, saya ingin menekankan beberapa pesan penting. Konsultasi dengan dokter. Jeruk nipis memang alami, tetapi bukan berarti semua orang cocok. Jika sahabat memiliki penyakit kronis atau sedang minum obat rutin, bicarakan dulu dengan dokter sebelum menjadikannya kebiasaan harian. Moderasi adalah kunci. Terlalu sedikit mungkin tidak terasa manfaatnya, tetapi terlalu banyak juga bisa memicu masalah seperti iritasi lambung atau gigi sensitif. Ikuti dosis aman, 1/2 hingga 1 buah per hari. Perhatikan reaksi tubuh. Setiap tubuh berbeda. Jika sahabat merasa perut perih, gigi ngilu, atau ada keluhan lain setelah minum jeruk nipis, segera hentikan sementara dan evaluasi cara konsumsi sahabat.